apa kabar Anda di kesempatan kali ini? Mudah-mudahan kabar baik menyertai Anda dan juga keluarga Anda. Ya teman-teman, Anda mungkin pernah mendengar istilah bahwa kata-kata adalah doa, atau istilah ucapan adalah harapan. Nah teman-teman, percaya atau tidak, ternyata anggapan ini ada benarnya. Dan bahkan hampir sekian persennya itu merupakan sebuah kebenaran. Jika kita hubungkan dengan hukum tarik-menarik, maka kata-kata adalah doa dan ucapan adalah harapan. Itu betul sekali. Sebab ketika kita mengucapkan sesuatu, ketika kita mengatakan sesuatu, ucapan atau perkataan tersebut itu akan terlintas di pikiran kita. Bahkan jika ucapan tersebut atau perkataan tersebut kita ucapkan dengan penuh emosi, dengan penuh penekanan, maka ucapan atau perkataan tersebut akan terekam jelas di pikiran bawah sadar kita. Bukan hanya di pikiran sadar kita, tetapi di pikiran bawah sadar kita. Apalagi jika kalimat tersebut atau kata-kata tersebut kemudian menjadi prinsip Anda, tertanam dengan kuat di pikiran bawah sadar Anda, maka kata-kata tersebut atau ucapan tersebut akan menjadi sebuah kenyataan. Nah, istilah kata-kata adalah doa itu muncul karena memang apa yang kita katakan atau yang kita ucapkan itu sering sekali terjadi dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu teman-teman, penting sekali adalah bagaimana kita mengendalikan dan juga menjaga perkataan kita atau ucapan kita. Jangan sampai perkataan kita atau ucapan kita itu berdampak buruk atau berakibat buruk bagi kehidupan kita ataupun juga bagi kehidupan orang-orang di sekitar kita. Ada satu cerita teman-teman, di mana ada seseorang yang bercerita kepada saya tentang dirinya yang disebut katanya memiliki ilmu dan bisa membuat orang kualat atau bisa menyebabkan orang mendapat karma. Jika dia disakiti atau jika orang berbuat jahat kepada dirinya, maka orang tersebut yang berbuat jahat itu akan mendapatkan balasan atau akan mendapatkan karma. Meskipun teman saya ini tidak membalasnya. Akhirnya saya mulai memahami apa yang terjadi. Kenapa orang-orang yang menyakitinya justru mendapatkan hal yang buruk, dan sementara dia masih baik-baik saja. Ini terjadi ternyata karena hukum tarik-menarik, teman-teman. Ketika kita membenci seseorang, atau ketika kita berkata kasar terhadap seseorang, berkata yang menyakiti seseorang, perkataan itu justru dia akan berakibat kepada diri kita sendiri. Kenapa? Karena yang kita ucapkan itu akan masuk ke pikiran kita, bahkan bisa terekam di pikiran kita. Atau ketika Anda mencaci maki teman Anda, itu sebenarnya kita juga mencaci maki diri kita sendiri. Ketika Anda mengatakan teman Anda bodoh, yang akan terekam di dalam pikiran bawah sadar Anda adalah kondisi bodoh. Bukan kondisi teman Anda, tetapi kondisi bodoh. Artinya, apa yang ada di pikiran Anda itu yang akan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka tidak heran ketika kemudian Anda mendapatkan banyak hal-hal keburukan dari apa yang Anda ucapkan. Nah, oleh karena itu orang-orang kemudian berpikir, oh dia kualat. Sebenarnya bukan karena dia kualat, tetapi apa yang dikatakan itu terwujud atau mewujud dalam kehidupannya. Nah, lebih dalam lagi, saya kemudian mengetahui bahwa orang ini itu mempunyai prinsip bahwa siapa yang menanam baik, dia akan menuai baik. Siapa yang menanam buruk, dia akan menuai buruk. Oleh karena itu, dia ibaratnya kebal. Ketika orang mencaci maki, ketika orang menyakitinya, itu tidak ditanggapi. Jadi dia lepaskan begitu saja, dia abaikan begitu saja, tidak masuk ke dalam pikirannya, apalagi sampai tertanam di pikiran bawah sadarnya, tertanam dalam hatinya. Itu sehingga caci makian yang dilontarkan ke teman saya ini itu tidak berakibat apa-apa. Kenapa? Karena tidak ditanggapi, tidak dimasukkan ke dalam pikirannya. Alhasil justru itu akan terjadi pada orang yang mengucapkan. Nah, berbeda ketika kita mengucapkan yang baik-baik. Hal yang baik pula yang akan terjadi pada kehidupan kita. Makanya ada juga istilah bahwa doa yang kita ucapkan itu akan berbalik lagi kepada diri kita. Itu memang benar. Jadi konsepnya adalah konsep hukum tarik-menarik. Ketika Anda mendoakan teman Anda, doa itu berlaku juga untuk Anda. Ketika Anda mencaci maki teman Anda, caci makian itu juga berlaku untuk Anda. Itu. Nah,
Bagaimana kita bisa menjadi kebal terhadap caci makian atau tidak terpengaruh oleh hal-hal negatif yang mungkin orang lain tujukan kepada kita? Kuncinya adalah ikhlas. Lepaskan saja, jangan ditanggapi. Kalau perlu ya anggap angin lalu saja. Apalagi ketika Anda kemudian mempunyai sebuah prinsip itu, ya. Nah, dari cerita ini teman-teman, saya ingin tegaskan sekali lagi bahwa ternyata perkataan atau ucapan kita itu merupakan sebuah boleh dibilang mata pisau yang bisa mematikan. Bukan hanya bisa mematikan orang lain, tetapi mematikan diri kita sendiri. Kenapa bisa mematikan orang lain? Ketika orang yang Anda caci maki, orang yang Anda sakiti, itu kemudian terpancing, ya, perkataannya itu masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya, maka yang akan terjadi adalah ya orang tersebut akan mengalami apa yang seperti Anda katakan. Maka ada juga orang yang bilang dia kena sumpah. Kenapa? Karena apa yang diucapkan itu masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Sumpah itu masuk ke dalam hatinya dan terus diingat dan terus diingat dan terus diingat, menekan perasaannya. Nah, itulah yang kemudian akan mewujud dalam kehidupannya. Tetapi ketika Anda mengabaikan, Anda tidak masukkan ke dalam hati Anda, ke dalam pikiran bawah sadar Anda tetap berpegang pada prinsip Anda, hal-hal baik yang Anda pegang, hal-hal positif yang Anda pertahankan dalam hati Anda, dalam pikiran Anda, maka kehidupan Anda tetap akan baik dan tetap akan positif. Dan justru sebaliknya, orang yang mungkin menyumpahin Anda, orang yang mungkin mencaci maki Anda, itulah yang akan mendapatkan hasil dari apa yang diucapkan. Nah, lepas daripada itu teman-teman, dalam video ini saya juga ingin sampaikan bahwa penting bagi kita adalah mengatur perkataan dan juga ucapan kita. Taruh kata ucapan kepada anak-anak. Ketika Anda mengucapkan kalimat-kalimat negatif, kata-kata negatif, mungkin karena Anda terpancing emosi, atau mungkin karena Anda hanya bercanda, kata-kata itu teman-teman, itu bisa berakibat buruk pada anak-anak Anda ketika Anda berkata hal-hal yang negatif. Contohnya, ketika Anda melihat nilai rapot anak-anak Anda itu kurang bagus, kemudian Anda beri candaan, misalnya, dasar bego nih, masa iya ulangan kayak gini aja nilainya 7, atau mungkin dasar geblek, atau mungkin kan dasar males, gimana mau dapat nilai bagus. Sebenarnya Anda tidak salah, karena yang Anda ucapkan berdasarkan dari hasil yang didapatkan oleh anak Anda. Tetapi sadar atau tidak, ini kenyataan teman-teman bahwa apa yang Anda ucapkan tadi itu bisa terekam ke dalam pikiran anak-anak Anda. Apalagi jika masuk tertanam di pikiran bawah sadarnya, maka yang Anda ucapkan itu akan menjadi kenyataan. Anak Anda benar-benar akan menjadi bego, akan menjadi geblek, akan menjadi malas. Itu. Oleh karena itu penting kita memperbaiki ucapan atau perkataan kita. Ada banyak hal-hal positif, kata-kata positif yang bisa membangun, bisa mewakili perasaan Anda tetapi tetap bisa membangun. Contohnya ketika Anda melihat nilainya jelek, mungkin Anda bisa berkomentar, wah adik sudah lumayan ini, meskipun besok harus diperbaiki lagi ya. Setidaknya kata-kata itu masih merupakan kata-kata positif atau kalimat positif yang akan masuk ke pikiran anak-anak dan masih bisa memberikan motivasi. Ketika terekam, yang akan terekam adalah apa? Oh, nilai lumayan. Oh, harus meningkatkan belajar. Itu. Di video-video saya sebelumnya, saya sempat menyinggung beberapa kata yang tidak bisa ditangkap atau diterjemahkan oleh pikiran bawah sadar. Kata-kata jangan, kata-kata tidak, kata-kata bukan, nah itu tidak bisa diterjemahkan, tidak bisa tertangkap oleh pikiran bawah sadar. Jadi jika Anda mengatakan kepada anak Anda, jangan nakal, yang terekam dalam pikiran bawah sadarnya adalah kondisi atau keadaan nakal. Itu. Oleh karena itu hati-hati teman-teman, ya. Hati-hati dengan ucapan dan juga perkataan kita. Bukan hanya orang lain nanti akan mendapatkan akibat buruk, tetapi kita sendiri juga yang mengucapkan kata-kata atau kalimat tersebut, itu akan mendapatkan dari apa yang kita ucapkan atau apa yang kita katakan. Tidak heran juga ketika kemudian ada istilah bahwa mulutmu harimaumu. Nah, apa yang diucapkan itu akan menerkam diri kita sendiri. Ini adalah konsep hukum tarik-menarik, teman-teman. Menanam baik, menuai baik. Ini adalah konsep dari hukum tarik-menarik, teman-teman. Itu. Nah, oleh karena itu penting adalah tetap bisa menjaga emosi, menjaga perasaan, menjaga ucapan, ya. Itu. Ya namanya manusia mungkin terpancing emosi,
mungkin tidak mampu mengendalikan diri. Tetapi penting adalah kita sadari bahwa kesalahan dalam kita berucap, bertutur kata, itu bisa memperburuk keadaan ataupun situasi kondisi Anda. Taruh kata sebuah keluarga. Saya agak panjang sedikit ya videonya ya, tidak apa-apa ya teman-teman. Ya, saya ulang bahwa taruh kata ada sebuah keluarga. Ketika antar pasangan ini sudah tumbuh rasa tidak kecocokan ya, atau komunikasi agak terganggu, nah itu sering sekali kemudian timbul pikiran-pikiran negatif, timbul kecurigaan mungkin, timbul rasa tidak percaya mungkin terhadap pasangan. Dan tidak sedikit juga kemudian yang itu diungkapkan dalam bentuk ucapan atau perkataan. Nah, ucapan atau perkataan inilah yang justru akan memperburuk situasi dan kondisi hubungan dalam keluarga tadi ketika yang diucapkan atau perkataan-perkataan tersebut adalah perkataan negatif. Contohnya ancaman misalnya, omelan misalnya, ngedumel. Nah, ini adalah kalimat-kalimat atau ucapan-ucapan negatif teman-teman yang justru akan memperparah keadaan. Itu. Jadi penting di sini adalah bagaimana kita tetap menjaga perkataan dan juga ucapan kita. Ketika Anda mampu berkata-kata baik, berucap baik, itu artinya Anda akan mendapatkan hal baik. Tetapi ketika Anda itu dengan penuh emosi atau bahkan dengan penuh perasaan, dengan enteng mengucapkan kata-kata negatif, kalimat-kalimat negatif, meskipun itu Anda tujukan untuk orang lain, itu berlaku juga untuk Anda sendiri. Itu. Baik teman-teman, mungkin sampai di sini video ini. Biar tidak terlalu panjang, di video selanjutnya nanti akan coba saya buatkan video pendek yang lebih simpel ya, yang tidak terlalu melebar pokok pembahasannya. Namun setidaknya video ini mudah-mudahan cukup bisa Anda tangkap isinya, maksudnya ya, bagaimana agar kita tetap menjaga yang namanya perkataan dan juga ucapan kita. Terima kasih sekali lagi teman-teman sudah menyimak video ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang sudah like terima kasih. Yang ingin membagikan video ini ke teman-teman juga terima kasih. Mudah-mudahan kita semua bisa saling menginspirasi. Demikian teman-teman, akhir kata salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.